العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد. Kita masuk di pertemuan yang ke-30. Masih dalam bahasan berkaitan dengan al-martabatu ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama, yaitu al-iman. Berkata penulis rahimahullah, al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih percabangannya. Qala al-muhaqqiq rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-61. Al-bid'u bi kasril ba' min ats-tsalatsati ila at-tis'ati. Al-bid' itu bilangan antara 3 sampai 9. Jadi kalau dikatakan bid'un wa sab'una berarti antara 73 sampai 79. Wa syu'bah at-ta'ifatu min asy-syai' wal qit'atu min. Asy-syu'bah itu adalah kumpulan dari sesuatu, bagian-bagian atau potongan dari sesuatu. Wa syu'batu min syu'abil iman. Asy-syu'bah di sini percabangan dari percabangan-percabangan iman. Yadkhulu tahtaha afradun minal khisal. Masuk padanya, di bawahnya, dalam himpunannya, satuan-satuan dari berbagai macam perangai keimanan. Fahiya min haitsu hadzal adad yakunu tahtaha afradun minal khisal. Jadi ditinjau dari bilangan tersebut 70 lebih percabangan, di masing-masing percabangan itu sekian perangai yang tak terbatas pula. Jadi iman itu percabangannya 70 lebih. Di masing-masing percabangan tersebut di bawahnya sekian perangai-perangai dan percabangan yang masuk dalam keimanan tanpa batas. Segala amalan kebaikan, baik amalan hati maupun amalan badan. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncak adalah ucapan pengamalan terhadap la ilaha illallah. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, qaul diterjemahkan dengan pengamalan. Itu penerjemahan secara hakikatnya. Karena yang dimaukan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah harus terkandung padanya 3 unsurnya. Diyakini, disyahadatkan, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan tuntutannya. Jadi bukan sekedar pengucapan dengan lisan saja. Jadi menerjemahkan lafaz-lafaz seperti ini diterjemahkan sesuai hakikatnya. Fa'ala syu'abil iman qaulu al-abdi la ilaha illallah. Jadi sepuncak-puncak percabangan dari iman adalah pengamalan seorang hamba terhadap la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan saja dengan lisan. Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung. Terdapat padanya rukun-rukun, terdapat padanya syarat-syarat, terdapat padanya konsekuensi-konsekuensi dan tuntutan-tuntutan yang harus diwujudkan. Faya kalimatul ikhlas. La ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Karena kalimat tersebut memurnikan keberhakan untuk diibadahi hanya untuk Allah saja. Wa kalimatul Islam, dan dia adalah kalimat al-Islam. Wa hiya al-urwatul wuthqa, dan dia adalah al-urwatul wuthqa, tali ikatan yang kokoh yang tidak akan putus. Wa kalimatut taqwa, dia juga dinamakan dengan kalimatut taqwa. Wa asasul millah, dan juga pondasi dasar agama ini. Wa miftahul jannah, dan dia juga kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Dan kunci itu punya gerigi. Kunci itu pasti punya gerigi. Kunci apabila tidak ada geriginya, dia tidak akan berfungsi. La ilaha illallah adalah kunci surga, tapi gerigi-geriginya adalah rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun sekedar diucapkan tapi tanpa diamalkan, maka tidak akan bermanfaat. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ai wa asgharu syu'abil iman, yang paling ringan, yang paling kecil dari percabangan-percabangan iman, izalatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Min syaukin wa hajarin wa nahwi dzalik mimma yata'adzal marru bihi. Dari duri, dari batu dan yang selain daripada itu yang orang yang berjalan atau melintas itu akan terganggu dengannya. Termasuk dari cabang-cabang keimanan.
Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu percabangan dari iman. Ai ba'dun min. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Wa inna ma ja'alahu ba'dahu li'anna al-mustahi yanqati'u bihaya'ihi 'anil ma'asi. Kenapa rasa malu itu merupakan sebagian dari iman? Karena orang yang malu, dengan rasa malunya tersebut dia akan menyudahi atau menghentikan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dia. Wali'anal imana yanqasimu ila i'timarin wa intiha, dan dikarenakan iman itu terkategorikan kepada i'timar dan intiha, fi'lul ma'mur dan tarkul manhi. Iman itu ya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. I'timar wa intiha. Fa idza hasala al-intihau bil haya kana ba'dal iman. Atau bisa juga dibuat kana di sini tam, berarti kana ba'dul iman. Kana fi'il madhi tam, ba'dul imannya fa'ilnya. Tapi kalau mau dibuat kana naqis, isim kananya dhamir, ba'dul iman sebagai khobarnya. Kana beramal amalan fi'il tam, salah satunya apabila bermakna hasala, wujida misalkan. Fa idza hasala al-intihau bil haya'i hasala ba'dul iman, begitu. Kalau mau kita katakan kana itu tam. Tapi kalau kita katakan kana naqis, fa idza hasala al-intihau bil haya' kana huwa ay al-intiha. Intiha di situ isimnya. Dhamir kembali ke intiha, ay tindakan seorang hamba ketika menyudahi dari berbuat maksiat atau dia menghentikan dirinya dari berbuat maksiat. Maka yang demikian itu adalah sebagian iman. Naam. Bisa dibaca rafa, bisa dibaca mansub sebagai khobar kana. Fa idza hasala al-intihau bil haya'i kana ba'dal iman. Apabila terhasilkan tindakan menyudahi kemaksiatan disebabkan karena adanya rasa malu, maka yang demikian itu adalah sebagian iman. Wal haya'u min afdhalil akhlaq, dan rasa malu termasuk seafdal akhlak. Karena rasa malu seorang hamba kepada Allah untuk dia bermaksiat kepadanya itu adalah buah dari iman dia. Karena dia tahu, dia sadar, dia merbub. Di sana ada Rabb yang mengawasi dia. Dan dia itu fakir, butuh kepada Rabb tersebut yang maha kuasa. Sehingga dia malu untuk bermaksiat kepadanya. Maka malu yang demikian mencegah dia untuk bermaksiat. Ada hasrat hati untuk bermaksiat, tapi keimanan dia itu menggugah dia, menumbuhkan rasa malu yang ada, sehingga menyebabkan dia, menggiring dia untuk berhenti atau menyudahi dari berbuat maksiat. Berarti yang demikian dapat dipastikan seafdal akhlak. Jadi akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang khasyah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Naam. Karena mereka malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalliha wa a'dhamiha qadran, dan malu itu termasuk dari seagung-agung kadar. Bal huwa khassatul insaniyah, bahkan rasa malu itu adalah keistimewaan manusia. Keistimewaan karakteristik manusia. Makanya yang hilang darinya rasa malu telah dicabut darinya sebagian sisi kemanusiaannya, menjadi condong kepada sisi kebinatangan. Makanya mereka-mereka yang wanita-wanita yang telanjang menampakkan auratnya itu, berpakaian tapi telanjang, ya hakikatnya mereka didominasi oleh sisi kebinatangan itu karena nggak punya rasa malu. Disebutkan bal huwa khassatul insaniyah. Jadi rasa malu itu adalah keistimewaan karakteristik manusia. Karena hanya hewan saja yang tidak punya malu. Wa fil hadithi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Makanya dalam hadis disebutkan apabila kamu tidak malu ya berbuatlah sesukamu. Orang kamu nggak punya malu, kamu mau teriak-teriak, kamu mau gulung-gulung, mau berbuat hal-hal yang menyalahi norma dan etika,
Ya, kamu nggak punya malu, ya silahkan berbuat apa saja yang kamu kehendaki, tapi ya tanggung resikonya. Jadi ini tahdid namanya, ancaman. Silahkan kamu begini, tapi resikonya tanggung sendiri. Wa huwa gharizatun yahmilul mar'a ala fi'li ma yujammilu wa yuzayyinu wa yamna'uhu min fi'li ma yudannisu wa yashin. Rasa malu itu adalah perangai, tabiat yang akan membawa seseorang kepada tindakan melakukan hal-hal yang dapat memperindahnya dan mempercantik dirinya, dan membawa seseorang untuk menahan diri dari perkara-perkara yang dapat menghinakannya atau membuat dia menjadi jelek. Ma'ruf, rasa malu ma'ruf. Naam. Dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya iman terungkapkan dalam ucapan lisan, terucapkan pula dalam amalan hati yaitu rasa malu, terekspresikan pula dengan amalan anggota badan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukun iman ada 6. Ai usulul iman allati tarakkaba minha, pokok-pokok dasar iman yang iman itu terangkai darinya ada 6. Wallati yazulu bizawaliha, yang mana iman itu lenyap, hilang, musnah dengan hilangnya pokok-pokok dasar keimanan yang 6 tersebut. Sittatu arkan, ada 6 rukun-rukunnya. Wa yakunu bizawalil wahidi min tilka sittah kafiran kufran yakhruju minal millati, dan jadilah seseorang itu dengan tertiadakannya salah satu dari 6 rukun tersebut, maka jadilah pelakunya itu kafir dengan kekafiran yang dengannya dia keluar dari agama atau murtad. Keimanan terhadap rukun iman itu punya 2 tingkatan. Di atas 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang bersifat fardu ain, wajib pada setiap individu, tidak bisa tidak. Tertiadakannya kadar wajib ini, maka tertiadakan iman. Keimanan terhadap rukun-rukun iman ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, kadar yang harus ada, tidak bisa ditawar-menawar, yaitu al-iman secara ijmal. Al-iman terhadap rukun-rukun iman yang 6 secara global. Seperti apa itu? Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang Maha Esa dalam penciptaan alam semesta. Dialah yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dialah yang Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Kemudian keimanan kepada malaikatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berjenis malaikat. Kemudian keimanan terhadap rasul-rasulnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat manusia ini para rasul secara global. Secara spesifik, kadar minimal yang wajib adalah keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah mengutus seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Arab, membawa ajaran tauhid. Itu kadar minimal. Tidak sah keimanan tanpa keyakinan dan keimanan serta pengetahuan terhadap yang demikian. Kadar ijmal atau global berikutnya keimanan terhadap kitab-kitab Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya. Secara spesifik yang wajib untuk diimani kadar minimalnya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membawa petunjuk dan hidayah bagi umat manusia. Kemudian keimanan terhadap yaumul akhir, bahwasanya alam dunia ini akan berakhir dan akan ada pertanggungjawaban setelah itu semua. Yang terakhir, yang keenam, keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu segala apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi jika itu terjadi. Telah didahului itu semua oleh ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui itu semua jauh sebelum terjadinya. Itulah qadar. Allah tetapkan segala sesuatunya, kemudian
setelah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu tersebut. Allah tuliskan segala sesuatunya. Ini kadar wajib. Tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan kadar itu. Di sana ada kadar tingkatan kedua yang sifatnya tafsili, pengetahuan secara terperinci. Yang demikian ketidaktahuan padanya, na'am, terkadang diberi udzur. Misalkan tidak tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna dia enggak tahu. Dia hanya tahu Allah, Ar-Rahman, misalkan sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama-nama Allah yang lainnya dia tidak tahu misalkan. Tapi dia imani bahwa Allah itu secara global lahul asmaul husna, memiliki nama-nama yang husna. Nah, maka pengetahuan yang terperinci pada yang demikian itu ketidaktahuan padanya terkadang diberi udzur padanya, tidak membatalkan keimanan. Begitu pula keimanan secara terperinci terhadap malaikat-malaikat Allah. Misalkan keimanan pengetahuan seorang hamba tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat ini tugasnya ini, malaikat itu tugasnya itu. Ini pengetahuan yang sifatnya terperinci. Ketidaktahuan padanya tidak membatalkan iman. Selama dia telah mengimani Allah memiliki makhluk, menciptakan makhluk berjenis malaikat. Dia imani yang demikian cukup sebagai kadar minimal keabsahan rukun iman. Kemudian keimanan secara terperinci terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nama-nama Rasul, nama-nama Nabi. Yang demikian keimanan yang sifatnya terperinci. Ketidaktahuan padanya tidak membatalkan iman. Sifatnya fadilah, keutamaan. Kemudian keimanan terhadap kitab-kitabnya. Kadar minimalnya yang harus ada, tidak bisa tidak. Dia harus imani, di sana ada kitab suci Al-Quran. Naam. Sebagai kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak tahu bahwasanya di sana ada kitab suci selain Al-Quran yang diturunkan kepada nabi yang lainnya, seperti Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya dia tidak tahu, ini tidak membatalkan iman. Karena dia sifatnya keimanan yang tafsili. Tapi dia harus memenuhi kadar keimanan yang secara global itu, yaitu di sana ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Tidak boleh dia dustakan yang demikian. Kemudian keimanan terhadap hari akhir. Kadar rinciannya berkaitan dengan bagaimana kisah adab atau kisah fitnatul kubur, bagaimana kisah persidangan hari akhir. Ada kisah bagaimana berkumpulnya kaum muslimin, kaum mukminin di haud telaganya Nabi SAW, tentang mizan, ditancapkannya mizan timbangan yang menimbang amalan-amalan makhluk. Ini permasalahan-permasalahan yang sifatnya terperinci. Ketidaktahuan padanya tidak membatalkan iman. Selama dia telah beriman, di sana ada hari akhir, kelak akan ada pembalasan terhadap segala perbuatan. Walaupun dia tidak tahu perincian apa yang akan terjadi nanti di hari akhir, ketidaktahuan itu tidak membatalkan iman. Kemudian keimanan terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala apa yang terjadi itu adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kadar ijmalinya yang harus dia imani, kadar wajibnya, kadar terperincinya. Itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan takdir, bagaimana tahapan-tahapan takdir. Ada 4. Yang pertama adalah ilmunya Allah, kemudian penulisan segala apa yang Allah takdirkan dalam Lauhil Mahfuz, kemudian berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Ini pengetahuan keimanan terhadap qadar yang sifatnya terperinci. Naam. Wa yakunu bi zawalil wahidi min tilka sittah kafiran kufran yakhruju minal millah. Jadi kadar minimal yang harus ada keimanan secara global terhadap rukun-rukun iman yang 6 tadi, tertiadakannya salah satunya dari yang 6 tersebut, menjadilah pelakunya kafir, keluar dari agama, murtad. Wa ma adaha la yazulu bizawalihi. Adapun yang di bawah itu, yang selain daripada rukun iman yang 6, ma yazulu bizawalihi, tidaklah hilang keimanan itu dengan hilangnya bagian-bagian yang di bawah rukun iman yang 6 tadi.
Lakin minha ma yazulu bizawalihi kamalul iman al-wajib. Wa minha ma yazulu bizawalihi kamalul iman al-mandub. Hanya saja di sana ada satuan-satuan percabangan turunan dari rukun iman yang 6 tadi. Ada yang di antaranya itu apabila satuan tersebut tertiadakan, maka tertiadakan darinya kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Bermakna tidak tergugurkan aslul iman seseorang, pokok dasar imannya tetap, dia masih tergolong muslim, tapi imannya kurang. Karena di antara satuan-satuan keimanan tadi, ada yang apabila dia tertiadakan, maka tertiadakan darinya kesempurnaan iman yang wajib. Dan ada di antaranya apabila tertiadakan, maka tertiadakan kesempurnaan iman yang sifatnya mandub. Di sini diistilahkan mandub atau mustahab. Misalkan meninggalkan sebagian amalan-amalan sunnah, fadilah, misalkan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan, misalkan termasuk iman, tapi meniadakan kamalul iman al-mandub atau amalan-amalan sunnah yang lainnya. Naam. Wa arkanuhu sittatun an tu'mina billah. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Hada a'zamu arkanil iman. Ini adalah seagung-agung rukun-rukun iman. Wa huwa aslul usul. Dia adalah pokok dasar yang paling asasi. Apa maknanya? Wa ma'nahu al-imanu biwihdaniyatillahi ta'ala. Keimanan terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafarrudihi bi asma'ihi wa sifatih. Dan keesaan dan kemahatunggalan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wal imanu bi annahu al ilahul haq, dan keimanan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Wa anna man ubida min dunihi fa ibadatuhu abtalul batil wa adallud dalal, dan bahwasanya segala apa yang diibadahi selainnya, maka peribadatan tersebut sebatil-batil kebatilan dan sesesat-sesat kesesatan. Ini konsep keimanan kepada Allah. Jadi rukunnya ada 4 sebenarnya. Al-imanu biwujudillah. Al-imanu biwujudillah, keimanan dengan wujud Allah, bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha mulia. Dan keimanan terhadap rububiyah Allah, kemudian keimanan terhadap uluhiyah Allah, dan keimanan terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Jadi ada 4 unsur keimanan kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua keimanan terhadap malaikatnya. Ya'ni wa an tu'mina bi jami'i malaikatihi, engkau beriman dengan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan secara global. Kita beriman kepada seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat yang tak terhingga jumlahnya. Begitu secara global kadar wajibnya. Adapun keimanan tentang sebagian nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, ini keimanan secara terperinci. Wa hum al-jinsul ma'ruf min khalqillahi bi ta'rifin nusus. Ibadun mukramun khuliqu min nurin. Yu'manu bihim ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili wa ta'yinan fit ta'yin. Dan malaikat itu jenis yang ma'ruf dari makhluk-makhluk Allah. Dari mana kita tahu? Dari nas, dari kabar Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah ciptakan dari cahaya. Jadi mereka itu diimani dengan keimanan yang sifatnya global. Dalam konsep yang global, umum, diimani secara umum begitu. Dalam konsep yang terperinci, ya kita imani secara terperinci. Misalkan apa? Malaikat ini tugasnya ini, malaikat itu tugasnya itu, masing-masing punya fungsi dan perannya masing-masing. Kita imani secara terperinci begitu. Begitu pula ta'yinan fit ta'yin. Ketika Allah menjelaskan secara spesifik, misalkan Jibril sebagai pembawa wahyu, penyampai wahyu secara spesifik, kita imani yang demikian itu. Naam. Ka Jibril wa Mikail wa Israfil, secara ta'yin spesifik kita imani peran dan tugasnya, namanya. Naam. Wa Malik wa Ridwan wa ghairihim, begitu pula malaikat Malik, malaikat Ridwan dan yang selain dari mereka, diimani secara spesifik. Wa kutubihi, dan keimanan yang ketiga beriman terhadap kitab-kitab Allah al-munazzalah 'alal anbiya'i minas sama',
Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Al-munazzalah, kitab-kitab itu tersifati dengan sifat diturunkan kepada para nabi. Dari mana diturunkan? Minas sama. As-sama bermakna ulu, dari ketinggian. Jadi kitab-kitab itu disifati dengan diturunkan dari ketinggian. Berarti ini menunjukkan penetapan sifat kemahatinggian dari yang telah menurunkannya. Siapa yang menurunkan? Dari mana Al-Quran dan kitab-kitab Allah itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan. Menunjukkan isbat penetapan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi, maha besar. Tinggi secara zatnya, tinggi dalam sifatnya, na'am, dan tinggi dalam penguasaan terhadap seluruh makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha mengalahkan, maha menguasai di atas seluruh hamba-hambanya. Faman angkaraha, siapa yang mengingkari sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jahmi, kafir. Karena sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini tetap berdasarkan 6 sisi. Dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas yang sahih, dari akal, secara akal logika itu mampu mengisbat yang demikian. Begitu pula dari sisi fitrah. Fitrah itu tergerak untuk meyakini bahwasanya Rabb-nya itu berada di atas ketinggian. Hati itu tertambat ke arah atas. Jadi ketika kitab-kitab itu disifati dengan al-munazzalah, diturunkan dari atas, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas, di ketinggian. Naam. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah fil ijma'. Ijmalan fil ijmali, mengimani kitab-kitab Allah secara global, secara umum. Naam. Fil ijmali, dalam keumumannya. Wa tafsilan fit tafsili, begitu pula secara terperinci dalam rinciannya. Wa yufassalu bil imani bil Qur'an waz Zabur wat Taurah wal Injil ila akhiril kutubil munazzalah. Adapun secara terperinci, dirinci keimanan terhadap Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wal Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam, itu keimanan terhadap kitab-kitab Allah secara terperinci. Wa rusulihi, keimanan yang berikutnya, yang keempat, keimanan terhadap rasul-rasul Allah. Ai wa kadal imanu bi jami'i rusulihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Keimanan terhadap seluruh rasul-rasul Allah, baik secara global, naam, dalam keumumannya, atau secara terperinci dalam rinciannya. Secara global misalkan Allah mengutus banyak sekali para rasul kepada umat manusia. Begitu pula para nabi, secara global diimani semuanya. Tidaklah ada satu umat pun kecuali pasti diutus padanya rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diimani secara umum. Begitu pula ketika datang rincian-rinciannya, diimani secara terperinci. Naam. Nabi-nabi yang diutus kepada suatu kaum tertentu diimani secara terperinci. Wa yu'man biman jaa tafsiluhum, dan diimani dengan apa yang datang rinciannya tentang mereka. Fil kitabi wa sunnah ala ta'yin, dalam Al-Quran dan sunnah secara spesifik. Wa a'zamu dzalika al-imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung dan puncaknya adalah keimanan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan padanya tidak bisa diterima. Orang menisbatkan ke Islam kemudian dia tidak tahu bahwa di sana ada nabi namanya Muhammad. Nah, gimana dia menerima Islam kalau begitu? Wa mimman yu'man bihim tafsilan ulul azmi minar rusul, dan di antara yang diimani dari para nabi itu secara terperinci, misalnya ulul azmi dari kalangan para rasul, Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihim afdhalus salat wassalam. Ulul azmi dari kalangan para rasul, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad alaihim afdhalus salati wassalam. Wa yu'man bi ghairihim mimman sammallahu fi kitabih aw ala lisani rasulih. Begitu pula diimani dengan yang selain mereka dari yang Allah telah menamakan mereka di dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Fi sunnatil mutahharah, dalam sunnahnya yang suci. Wa man lam yusammi fin nususi yu'manu bihim ijmalan. Adapun yang tidak dinamakan, disebutkan namanya di dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah, ya kita imani secara mujmal. Di sana ada puluhan ribu nabi, ada ratusan rasul, kita imani. Yang kita tidak ketahui, kita imani secara global. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak beda-bedakan salah seorang pun di antara rasul-rasulnya. Wal imanu bihim fardun, keimanan terhadap mereka itu fard.
termasuk dari rukun iman. Wa huwa at-tasdiqu bi annahum Rasulullah ila ibadihi, yaitu pembenaran. Apa sih standar minimal keimanan kepada para rasul? Yaitu pembenaran kita bahwasanya mereka itu adalah rasul-rasul Allah yang diutus kepada hamba-hambanya. Shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala, mereka semuanya itu jujur terhadap segala apa yang mereka kabarkan dengannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wal yaumil akhir, keimanan yang kelima yaitu keimanan terhadap hari akhir. Ai bima yakunu ba'dal mauti fil barzakh wa bil hisab wal mizan wal jannah wan nar wal imanu bi adabil qabri wa na'imihi. Bagaimana konsep keimanan terhadap hari akhir secara terperinci? Keimanan bahwasanya akan ada alam barzakh setelah kematian, akan ada hisab, perhitungan, akan ada timbangan terhadap catatan amalan, ada surga, ada neraka. Keimanan terhadap adanya adab kubur dan nikmat kubur. Wa akbaru dzalika wa a'dhamuhu al-imanu bi ba'thi hadhihi al-ajsad. Dan yang paling agung, yang paling besar dari keimanan terhadap hari akhir adalah keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan jasad ini kembali. Wa i'adatuha kama kanat ajsadan, dan akan mengembalikan jasad yang telah hancur lebur sebagaimana adanya, sebagaimana asalnya. Tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Bi'idamiha wa asabiha, tumbuh subhanallah dengan tulang belulangnya, dengan urat-uratnya, dengan saraf-sarafnya, terbentuk begitu. Hatta yaqa'a thawabu ala hadzal jasadi war ruhi jami'a, sehingga dapat diberikan ganjaran yang setimpal itu terhadap jasad dan ruh itu secara bersamaan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah secara ijma', bahwasanya dibangkitkannya manusia kelak itu di atas ruh dan jasadnya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sebagian mengatakan yang diadab itu ruh saja. Adapun ahli sunnah memandang jasad dan ruh ala ma fa'ala min ta'atillah, sehingga dapat dibalas secara bersamaan antara jasad dan ruh atas apa yang telah dilakukan oleh keduanya berupa ketaatan kepada Allah. Au yu'aqaba 'alal ma'asi, atau keduanya diiqab, dihukum atas kemaksiatan allati sadarat minhuma jami'an, yang terjadi dari keduanya secara bersamaan. Jasad yang melakukan, ruhnya juga melakukan. Jasadnya merasakan nikmat maksiat, ruhnya juga menikmati maksiat tersebut. Maka ganjaran yang setimpal ya berlaku pada keduanya. Fa inna ta'ata wal ma'siyah sadarat minhuma jami'an, karena ketaatan dan kemaksiatan itu terjadi dari keduanya, jasad dan ruh. Allah Maha Adil, yang dibalas ya tentu jasad dan ruh pula. Fala budda an yuthaba ala ma fa'ala, maka sudah harus untuk dibalas, diberi ganjaran yang setimpal berupa pahala atas apa yang dilakukan keduanya. Au yu'aqaba ala ma taraka, atau keduanya diiqab, dihukum atas apa yang telah mereka berdua tinggalkan, jasad dan ruh tersebut. Fatu'minu anna alladhi awjada hadzal jasada wa anfarada bi khalqihi yab'athuhu hayyan wa yu'iduhu kama kan. Jadi konsep keimanan terhadap hari akhir, engkau beriman bahwasanya yang telah menciptakan jasad tersebut dan esa tunggal dalam penciptaan itu, dia pula lah yang akan membangkitkan jasad tersebut hidup kembali dan mengulanginya sebagaimana awalnya, sebagaimana jasad itu tadinya hidup. Yang keenam, wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman terhadap takdirnya, baik maupun buruknya. Segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya qadar. Segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu namanya qadar, dan yang datang dari makhluk namanya maqdur. Di sana ada qadar, ada maqdur. Ketika Allah tetapkan adanya iman dan adanya kufur, adanya tauhid dan adanya syirik, itu semua qadar. Jelas. Tapi ketika keimanan itu dilakukan oleh seorang hamba dan terjadi, itu maqdur. Ketika kekufuran dilakukan oleh seorang hamba dan terjadi, itu namanya maqdur. Ketika seorang yang berzina, dia berzina, itu maqdur. Zinanya adalah qadar. Zina adalah qadar Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika dilakukan oleh hamba dan terjadi, namanya maqdur. Nah, jadi semua qadar Allah itu baik. Tidak ada kejelekan sedikit pun dalam qadar Allah. Kejelekan itu ditinjau dari sudut pandang maqdur. Ketika dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi kesyirikan ketika dilakukan oleh hamba itu jelek, maqdur. Tapi asal usul kesyirikan adalah sesuatu yang Allah takdirkan ada. Dan itu baik. Bagaimana bisa baik? Karena kalau bukan Allah takdirkan adanya kesyirikan, tidak akan ada artinya hikmah adanya surga, adanya tauhid. Dosa itu qadar, Allah takdirkan. Dan itu baik. Ketika dilakukan oleh seorang hamba, dia adalah suatu maqdur. Dia jelek, ditinjau dari sudut pandang hamba yang melakukan itu jelek. Tapi ditinjau dari asalnya, dosa itu sebagai sesuatu yang Allah takdirkan ada, dia baik. Karena dengan adanya dosa itu menjadi tampak nama Allah Al-Ghafur. Nah, menjadi tampak sifat-sifat perbuatan Allah, kehendak Allah untuk mengampuni dan memaafkan. Begitu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap qadar baik maupun buruknya. Dan keburukan itu dinisbatkan, ditinjau dari sudut pandang al-maqdur. Al-maqdur ketika itu dilakukan oleh makhluk. Ai bima qaddarahu Allah, yakni katabahu min khairin wa syarrin. Kita beriman terhadap segala apa yang Allah takdirkan, Allah tuliskan, Allah tetapkan berupa kebaikan maupun keburukan. Fal imanu bil qadari yatadammanul imana bi arba'ati asya. Keimanan dengan takdir itu terkandung padanya keimanan dengan 4 perkara. Al-imanu bi ilmillahil qadim. Yang pertama, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatunya dengan pengetahuan yang lampau azali, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah Maha tahu segala apa yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana itu terjadi, kalau seandainya terjadi. Allah Maha tahu. Jadi segala apa yang terjadi dan akan terjadi itu telah Allah ketahui di masa yang lampau azali. Fa inna Rabba ta'ala alima bi'ilmihi al-qadimi ma huwa kain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin mengetahui dengan keilmuan Allah yang lampau, sifat ilmu kemahatauan Allah yang lampau, segala apa yang terjadi. Wal imanu bi anna Allah kataba ma alima annahu kainun minal ibad. Tahapan yang kedua dari tahapan qadar adalah keimanan bahwa Allah menuliskan segala apa yang Allah telah ketahui yang terjadi pada seluruh hamba-hambanya. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah arsy. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dahulu Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya segala sesuatu, dan arsy-nya di atas air. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Setelah arsy Allah ciptakan air. Baru yang ketiga Allah ciptakan pena, al-qalam. Kemudian Allah perintahkan pena tersebut untuk menulis segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wal imanu bi anna ma syaa Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi ta'ala. Tahapan yang ketiga dari keimanan terhadap qadar takdir, keimanan bahwasanya segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, iradah kauniyah, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Segala kehendak Allah. Dan segala apa yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan mungkin terjadi. Dan bahwasanya segala apa yang di langit dan apa yang di bumi berupa gerakan maupun diam tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedip mata. Antum mau berkedip itu loh, satu kedipan itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Segala gerak dan diam di alam semesta ini tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Wa anna Allah Ta'ala awjada jami'a al-khalqi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Ini tahapan yang keempat, al-khalq. Allah menciptakan segala apa yang telah Allah kehendaki tadi. Sebelum Allah ciptakan, Allah telah mengilmuinya. Allah akan menciptakan, ciptaannya begini dan akan begitu. Allah telah tuliskan, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan ketika Allah menciptakannya. Wa anna ma fil kauni bi taqdirillahi wa ijadihi, dan bahwasanya segala apa yang ada di alam semesta itu berdasarkan takdir Allah dan perwujudan Allah. Tidak bisa dengan sendirinya. Tidak ada yang tiba-tiba ada dengan sendirinya sekonyong-konyong. Fala yasirul mar'u mu'minan bil qadar illa bil imani bihadhil arba'atil asya'. Tidaklah seseorang itu teranggap beriman terhadap qadar kecuali apabila dia beriman dengan 4 perkara ini. Apa itu? Ilmunya Allah, kitabatu al-qalam, ketetapan penulisan terhadap segala takdir. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala apa yang Allah kehendaki. Tidak beriman seseorang kecuali dengan beriman terhadap 4 perkara tersebut. Tidak beriman terhadap qadar kecuali dengan beriman terhadap 4 perkara tersebut. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan hendaknya dia mengilmui, mengetahui bahwa segala apa yang telah menjadi bagiannya tidak akan salah sasaran. Kalau itu sudah menjadi jatah antum, ketetapan antum Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin meleset. Naam. Sepermilisenti pun tidak akan mungkin meleset. Lam yakun liyukhti'ah, salah sasaran misalkan. Naam. Tertulis itu adalah rizki, ketetapan buat antum yang akan bergeser walaupun sepermilisenti kepada selain antum. Begitu pula sebaliknya, ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang bukan jadi hak bagian antum, ya tidak akan mampu, tidak akan mungkin antum bisa dapatkan. Nah, takarannya sudah jelas, masing-masingnya tidak akan mungkin tertukar. Walaupun seluruh alam semesta bersatu padu untuk memudaratkan antum, tidak akan mungkin terjadi. Begitu pula sebaliknya, saat seluruh alam semesta ini bersatu padu untuk mendatangkan kemanfaatan bagi antum, jika bukan menjadi ketetapannya, tidak akan mungkin terwujudkan. Wa fil athari man lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Dalam athar disebutkan, siapa yang tidak beriman terhadap qadar, baik maupun buruknya, Allah bakar dia dengan api, dengan neraka. Naam. Wa dalilu ala hadhihi al-arkani sittah qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalil terhadap rukun-rukun iman yang 6 dan dalil berkaitan dengan qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdir, dengan takaran dan ketetapannya. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, "Ai annaha arkanul iman." Dalil bahwasanya rukun-rukun iman yang 6 itu adalah rukun-rukun iman, la yastaqimu imanul 'abdi illa biha jami'iha. Tidak akan tegak keimanan seorang hamba kecuali dengannya seluruhnya. Wa anna umatan tafa wahidun minha lam yakun al-mar'u mu'minan. Dan bahwasanya kapan saja ternafikan salah satu dari rukun-rukun iman yang 6, maka tidaklah seseorang teranggap mukmin, ternafikan darinya aslul iman. Kemudian Muhaqqiq berkata, "Qad ishtamalat hadhihi al-ayatu ala jumalin 'azimah wa aqidatin mustaqimah." Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iman, fatala hadhihi al-ayata laisal birra wa huwa kullu 'amalin khair. Ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum, terkandung padanya perkara yang besar, akidah yang lurus. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang iman, maka beliau membaca ayat ini. Apa itu bir? Laisal birra, bir itu apa? Segala amalan kebaikan. Yufdi bi sahibihi ilal jannah, segala amalan kebaikan yang bisa menghantarkan pelakunya kepada surga. Itulah bir. An tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, ay laisal birra kullahu an tusallu ila baitil maqdis. Bukanlah kebaikan seluruhnya itu kamu salat ke arah Baitul Maqdis. Illam yakun amara Allah wa syara'ahu wa dzalika lamma hawalu ila al-Ka'bah.
Nah, ketika turun ayat menjelaskan perpindahan arah kiblat. Ai walakinnal birra imtithalu awamirillah wattiba'u ma syara'ahu. Namun hakikat albir, kebaikan itu adalah kamu melaksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya apa? Ya, mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah dan mengikuti apa yang telah Allah syariatkan. Wa 'adhamu ma dzakara fi hadhihi al-ayah aw hadhihi anwa'il birri kulliha wa bada'a bil iman. Dan sebesar-besar apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat tersebut, dan di antara macam-macam kebaikan seluruhnya, Allah mengawalinya dengan iman. Ai walakinnal birra man amana billah, walakinnal birra al-imanu billah. Kebaikan itu adalah keimanan kepada Allah. Aw walakinnal birra birru man amana billah. Kebaikan orang yang beriman kepada Allah. Aw dzal bir, atau orang yang memiliki kebaikan. Birru man amana billah ai bi tafarrudihi jalla wa ala birrububiyah wal ilahiyah wal asma'il husna was sifatil ulya. Maksudnya dari bir di sini puncaknya adalah keimanan terhadap keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Id huwa aslul usul, karena itulah pokok dasar yang paling asasi. Wal imanu bil yaumil akhir wa huwa al ba'tsu ba'dal maut. Keimanan terhadap hari akhir itu adalah keimanan terhadap dibangkitkannya jasad ini setelah kematian. Yang qadi bi qada'il khalqi fid dunya wa yamutu kullu man fiha. Nah, keimanan bahwasanya kelak akan semuanya akan binasa, akan mati dan dibangkitkan kembali. Tsumma yuhyillahu al-mauta, kemudian Allah hidupkan yang mati, wa yu'idul ajsada kama kanat, dan dikembalikan jasad-jasad itu sebagaimana adanya. Naam, wa yuraddu ilaiha al-arwahu kama kana, dikembalikan pula ruh-ruh itu sebagaimana adanya. Wa yajma'ul awwalina wal akhirin, dan Allah mengumpulkan seluruh umat manusia dari generasi yang pertama sampai yang terakhir. Fa yuwafi kullu 'amilin amalahu, maka dibalas dengan ganjaran yang setimpal kepada setiap yang beramal sesuai dengan amalannya. Taib. Kemudian keimanan terhadap malaikat, kitab dan para nabi. Ai wasaddaqa biwujudil malaikati kullihim. Termasuk dari kebaikan yang dimasukkan dalam ayat, membenarkan keberadaan malaikat seluruhnya. Wa asyrafuhum as-safaratu bainallahi wa rusulihi. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah safir. Safir itu dutanya. Naam. Yang paling mulia adalah duta antara Allah dan Rasulnya, yaitu malaikat Jibril, penyampai wahyu. Wa amana bil kitab. Wa amana bil kitab. Kebaikan itu adalah yang beriman terhadap Alkitab. Wa huwa ismu jins. Alkitab dalam ayat adalah ismul jins, mencakup seluruh kitab yang Allah turunkan. Yashmal al-kutubal munazzalata minas sama'i 'alal anbiya. Mencakup seluruh kitab-kitab yang diturunkan dari atas langit kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Hatta khatamaha bil kitabil aziz wa huwa al-Qur'anul Karim. Yang kemudian Allah akhiri dengan kitab yang agung, yaitu Al-Qur'anul Karim, al-muhaiminu ala ma qablahu minal kutubi. Naam. Yang kemudian syariat dari Al-Qur'anul Karim itulah yang diberlakukan, menggantikan semua kitab-kitab yang telah berlalu. Wa ja'ana mi'atu kitab wa arba'atu kutub. Datang bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan itu ada 100 kitab. Datang dalam riwayat. Wa arba'atu kutub, dan 4 kitab. Wa amana bi anbiya'illahi kullihim, dan juga beriman kepada para nabi Allah seluruhnya, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama Adam alaihi salatu wasallam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamahum Muhammadun salawatullahi wasallamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Kemudian rukun terhadap al-qadar, rukun min arkanil iman, beriman terhadap qadar. La yastaqimu al-imanu illa bihi, tidaklah tegak keimanan kecuali dengan keimanan terhadap takdir Allah. Kemudian dalam ayat terakhir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdir. Ai ma khalaqnahu famaqdur, apa yang telah kami ciptakan, famaqdur, maka itu tertakdirkan. Maktubun fil lauhil mahfuz, telah tertulis, tertetapkan dalam lauhil mahfuz, lembaran papan yang terjaga. Wa fil hadithi kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais. Dalam hadis disebutkan segala sesuatu itu dengan kadarnya, takarannya. Bahkan ketika antum lemah, kurang bergairah, ataupun ketika antum sedang termotivasi dan bersemangat, segalanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian kita selesai dari penjelasan berkaitan dengan al-martabatu atsaniyah, tahapan yang kedua dari agama, yaitu al-iman. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.